pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dari bukit doa Getsemani Ungaran, di pagi hari ini ada dupa yang harum, naik bau-bauannya menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sorga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami tahu mulut kami gak cukup, lagu kami gak cukup, tata ibadah kami, ritual kami gak cukup. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Sehingga ibadah kami gak terkurung di dimensi ruangan ini. Ibadah kami gak terkurung di dimensi waktu ini. Bahkan saat kami keluar dari tempat ini, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Bapa, mari Tuhan nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajarlah kami Tuhan, kami nantikan firman-Mu. Biar telinga kami jadi telinga murid, hati kami jadi lahan yang baik, ditanami kebenaran firman. Tidak ada Tuhan lahan hati yang berbatu-batu. Nggak ada yang bersemak duri, nggak ada yang bertanah tipis, tetapi lebih daripada itu, lahan hati kami adalah lahan yang subur, ditanami kebenaran firman itu. Mari Tuhan, Roh Kudus jamahlah juga mulutku sebagai alat penabur, nggak lebih daripada itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat percaya, umat diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya, shalom, shalom. Luar biasa, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, benar. Saya ngelihat tadi dari depan di sini ada yang memuji Tuhannya itu sungguh-sungguh, tapi ada juga yang biasa-biasa aja. Ada yang bingung, ngelihat kiri, ngelihat kanan. Hah? Ada kan ya? Di gereja biasa ya kayak begitu ya. Kenapa sih Bapak Ibu? Why? Masalahnya cuma satu. Karena banyak orang yang ragu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Orang kalau yang ragu-ragu, sungguh-sungguh ragu-ragu, atau orang yang sudah tidak percaya, itu yang 100%, mungkin dia udah kelihatan, dia gak mau ibadah lagi. Betul gak saudara? Amen? Gak mau ibadah lagi, gak mau melayani lagi, mungkin udah pindah kepercayaan, atau mungkin sudah jadi ateis, betul gak? Tapi yang bahaya yang setengah ragu. Percaya banget enggak, tapi enggak percaya juga enggak berani. Pindah agama enggak berani. Mau murtad juga enggak berani. Ada di dalam ibadah, tetapi sebetulnya hatinya itu ragu. Apa iya apa benar gitu. Jadi akhirnya apa? Ibadahnya setengah-setengah. Emang iya ada yang kayak begitu loh. Di Alkitab juga ditulis, coba lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang kelima Bapak Ibu. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima. Udah ketemu? 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Belum ada ya? Udah ya? Belum. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Bapak Ibu bawa Alkitab kan? Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka apa? Mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Jadi dia ada di dalam ibadah, dia ada di gereja, mungkin dia ada di sini. Tetapi sebetulnya hatinya udah gak terlalu percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ya ibadahnya, pujian penyembahannya, pelayanannya setengah-setengah.
Tapi kenapa dia masih melayani? Ya butuh duit, ya masih melayani. Kenapa dia masih ada di dalam ibadah? Mau nggak beribadah, nggak berani. Takut nanti minggu depannya sakit, takut nanti dagangannya hancur. Banyak orang datang ke gereja bukan karena rindu Tuhan, tetapi karena apa? Karena takut. Takut dihukum. Dasar yang seperti ini itu ada. Kenapa? Karena sebetulnya mereka ragu akan keberadaan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga secara lahiriah mereka jalanin ibadah. Secara lahiriah mereka ada di gereja. Waktu worship leaders angkat tangan, ayo kita angkat tangan kita. Ya dia juga angkat tangan juga. Tapi apakah dia percaya? Enggak. Kenapa? Karena orang yang ragu, waktu mereka keluar dari tempat ini, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Antara mulut sama tindakan, beda Bapak Ibu. Banyak orang yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Keluar dari ibadah, tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Banyak. Tetap di luar sana begitu ada masalah, dia cari jalan pintas. Kalau ketangkap polisi secara nggak sengaja tetap nyogok. Kenapa? Karena sebetulnya ragu. Orang yang ragu, dia tidak akan pernah mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ibadah si ibadah Bapak Ibu. Ada di dalam ibadah. Dan saya berdoa itu tidak ada di tempat ini. Kita semua adalah orang-orang yang yakin, penuh 100% percaya Yesus Kristus Tuhan berada di tempat ini. Amin saudara. Amin. Iya. Kenapa ya Pak kok orang itu bisa ragu? Faktor terbesar yang membuat orang itu ragu dan tidak lagi percaya kepada Tuhan adalah kecewa. Katakan sama saya. Katakan sama saya. Salam kanan kiri. Sambil dilihat mukanya itu orang kecewa apa bukan. Ya kita baca dalam Matius pasal 11. Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Matius 11 ayatnya yang ke-6. Kekecewaan itu bahaya. Makanya saya senang sama orang yang bersemangat, berapi-api di dalam Tuhan. Banyak pengusaha baru bertobat, wah dia melakukan banyak hal. Tapi saya lihat banyak mereka yang berakhir dengan kekecewaan. Ya Pak ya? Ya kita baca. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak aku. Orang kalau udah kecewa, dia tendensi menolak Tuhan. Bukan hanya Tuhan, tetapi nilai-nilai Tuhan. Sudah dia tidak percaya lagi. Kenapa? Kecewa. Kekudusan, ya Pak kita masih dalam dunia Pak. Kudus 100% gak mungkin Pak. Tidak akan pernah mungkin. Banyak orang yang kayak begitu. Akhirnya apa? Menyembah Yesus sih menyembah Yesus. Ibadah sih ibadah. Tetap prinsip di dalam hidupnya abu-abu. Dia tidak percaya lagi yang namanya kekudusan. Kenapa? Pak, orang yang gak kudus juga gak diapa-apain kok. Iya gak sih? Iya gak sih? Maliaki yuk pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Maliaki pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang udah ketemu bilang Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata apa? Apakah kami bicarakan di antara kami tentang? Bicara itu bukan cuma ngomong. Bicara itu bicara tindakan. Berapa orang hari ini
Di dalam ibadah itu tindakannya kurang ajar. Kenapa? Pujian penyembahannya lagi jalan, WA-nya tetap dijawab. Ya Pak ya? Hah? Di tempat ibadah di gereja update status lagi. Angle-nya kurang bagus kayaknya. Nah kurang oke dari sebelah kiri kayaknya. Ini baru pas. Habis itu di-upload. Statusnya sih keren, at church. Makanya hari ini malaikat itu ringan. Malaikat itu tugasnya ringan. Dia udah gak perlu nyatet, dia tinggal download Anda punya medsos. Dia udah ada semua di situ. Lagi doa ada, baca firman ada, pujian penyembahannya ada, lagi pelayanan juga ada. Kurang ajar nggak modelnya kayak begini nih? Salam kiri kanan, depan belakangnya bilang kurang ajar. Kurang ajar. Kenapa orang kurang ajar sama Tuhan? Yuk terusin. Kamu berkata apa? Ayat 14 adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta? Udahlah, gak usah serius-serius. Sia-sia kita serius. Sia-sia kita taat. Sia-sia kita benar-benar sungguh-sungguh, enggak ada gunanya. Ayat yang ke-15, kenapa begitu? Apa katanya? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka. Jadi orang tuh sekarang udah gak percaya sama yang namanya kekudusan Pak. Kenapa? Karena Anda lihat orang berdosa dagangannya diberkatin. Dalam tanda kutip. Orang-orang berdosa hari ini hidupnya lebih baik. Orang-orang berdosa hari ini lebih kaya. Loh itu fakta yang Anda lihat keseharian saudara. Itu yang membuat akhirnya banyak orang mulai ragu, mulai kecewa. Sebetulnya Tuhan ini ada atau tidak. Amin saudara. Amin. Loh iya, jujur aja. Makanya saya bilang dosa itu sulit dihilangkan. Salah satunya kenapa? Karena dosa itu tidak membawa penderitaan langsung. Anda hari ini selingkuh, gak besok kemudian Anda sakit Bapak Ibu. Makanya orang hari ini berani. Bahkan orang berani, orang yang berdosa berani melayani di mimbar. Kenapa? Karena dosa tidak ada tandanya. Coba kalau hari ini saya dosa, terus di sini muncul benjolan saudara. Besok dosa lagi sini, besok dosa lagi sini. Gampang. Lihat buset benjolnya banyak amat. Bikin apa aja lu bro, kata bilang gitu. Iya nggak saudara? Iya nggak? Ini kan nggak ada. Nggak ada orang di sini masih bisa. Kalau lagi di mimbar, malaikat aja minder. Kalah kudus. Ya Pak ya? Nggak bisa ngomong Yesus. Jesus. Ngeri banget. Ya. Itu malaikat di sebelah sampai merinding-merinding saudara. Tapi begitu keluar tempat ibadah, begitu turun melayani, iblis yang minder. Gila. Aku aja nggak gitu-gitu amat. Salam kanan kiri bilang, nggak ada di sini, nggak ada di sini bilang. Amin. Halo Tuhan. Yang model kayak begini, kenapa? Kecewa. Orang kalau udah kecewa, nilai-nilai Tuhan udah nggak ada, kebaikan nggak ada. Nggak ada. Tuhan pun ya bisa ada, bisa enggak. Akhirnya nggak serius. Pujian penyembahan nggak serius, ibadah nggak serius, doa nggak serius. Itu yang terjadi.
Itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Satu kali saya janjian sama teman saya di satu hotel. Kebetulan teman saya terlambat. Zif, sorry ya, gue terlambat setengah jam. Oh, it's okay. Buat saya kalau dia terlambat nggak apa-apa, yang penting saya jangan terlambat. Fine. Ya udah saya cari kegiatan aja. Saya terlalu percaya kaki ini melangkah kemana, itu bukan sebuah kebetulan. Saya berada di mana, itu bukan sebuah kebetulan. Itu yang saya percaya Bapak Ibu. Makanya saya di situ ya udah I try to enjoy the situation. Saya lihat gini, saya ke coffee shop, ada grand piano gitu. Saya nggak mau duduk di meja, karena kalau saya duduk di meja saya jadi duduk sendiri. Saya cari teman ngobrol. Itu saya lihat di bar ada bartender. Saya duduk di situ. Saya pesan kopi, saya ngobrol sama bartender, anaknya berapa, udah berapa lama kerja, ini itu gitu. Nggak lama saya dengar piano mulai dimainin, lagunya keren banget, lagu gereja saudara. Deng dang, dang 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 dang, deng dang 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 dang. Tenanglah kini hatiku. Oh yes, atmosfernya enak, kopinya enak, ngobrol, suasananya enak, lagi nikmatin suasana, tiba-tiba pecah. Apa? Karena ada orang tiba-tiba berdiri, dia teriak. Stop! Saya lihat gini, orang bule berdiri. Stop! Don't play that song. Jangan mainin lagu itu. Itu saya tahu itu lagu gereja. Tolong jangan dimainin. Ini adalah tempat publik. Jangan mainkan lagu gereja di sini. Si pemain piano langsung berhenti dan saya dengar dialognya bagus banget. Pemain pianonya bilang gini, Sir, Pak, kalau Anda mau komplain, you can complain to management. Karena saya bekerja berdasarkan kontrak dan di kontrak saya tidak ada saya boleh atau tidak boleh main lagu gereja. Jadi tolong kalau Anda mau rubah kontraknya, kalau kontraknya dirubah saya nggak main lagu gereja lagi. Habis itu dia balik, si orang bule ini kayaknya kesel banget karena dia nggak bisa apa-apa juga. Dia balik, dia ambil di meja, saya lihat dia minum bir. Dia jalan, musik mulai main lagi, dia jalan ke bar, duduk di sebelah saya. Wah, ini dia, daging datengin ikan hiu. Duduk di sebelah saya. Saya bilang, hey man, what's up, chill. Saya bilang, tenang aja, ayo calm down. Saya bilang, kenapa sih kamu kok ini banget sama lagu itu? Why? Gitu. Kenapa? Saya kenalan sama dia, namanya Robert. Dia kerja di embassy. Wah, dia ini. Saya bilang, kenapa Robert? Why? Tuhan bawa saya. Coba Zif tanya sama dia, dari mana dia tahu itu lagu gereja? Kan instrumental. Amin. Kecuali ada syairnya. Ini lagu gereja. Nah, jadi dia tahu ini lagu gereja. Enggak. Instrumental, dari mana dia tahu? Gitu. Terus saya bilang, Robert, saya bilang, boleh nggak saya tahu? Kamu tahu dari mana kalau itu lagu gereja? Terus dia ngelihat saya, dia lihat kalung, dia lihat salib, terus bilang, oh, are you Christian? Yes, I am. Saya Kristen. Yes. And you? Saya tanya. I was a Christian. Saya dulu Kristen. Ini dia. Oh ya? Why? Tahu nggak Zif? Saya bukan hanya cuman Kristen. Saya one of the elders. Pengerja, penatua. Dan saya sudah pernah misi. Saya misi ke Amazon, saya misi ke Brazil, saya misi. Oh, that's great.
So then kenapa sekarang kamu nggak lagi ikut Yesus? Saya bilang sama dia, what's the story Robert? Tell me, maybe I can follow you. Kali aja saya tobat ikut dia gitu. Loh Bapak Ibu, mesti begitu. Supaya saya bisa ngobrol panjang. Amin. Coba kalau saya bilang, hey Robert, saya pendeta, kamu bertobat in the name of Jesus. Selesai. Nggak ada obrolan lagi, ngerti maksud saya saudara? Tell me, why? Terus dia scroll. Matanya mulai berkaca-kaca. Sampai ada foto seorang gadis cantik sekali Bapak Ibu. Cantik, saya harus aku itu cantik sekali. Terus dia kasih lihat sama saya. Kan saya nggak ngerti ya. Ini maksudnya apa, mau dijodohin sama saya apa gimana? Nah dia tahu dari mana gue jomblo. Iya, oke. Wow, so beautiful. Then who is he? Dia bilang, she's my daughter. Oh, ya. Saya bilang, oh yeah, like you. Your daughter is very pretty. Dia bilang gitu kan. Anak kamu cantik sekali. Sekarang dia di mana? Kuliah kah, kerja, usia berapa? Should be now 26 tahun. 26 years. Terus dia di mana sekarang? Dia meninggal. She passed away. Terus dia mulai mukanya dari syahdu, mulai marah, dari berkaca-kaca dia marah, air matanya udah keluar dan dia bilang sama saya, you know gimana anak saya meninggal? Kamu tahu? I don't know. How? Dia internship magang, pulang agak kemalaman, 600 meter dari apartemennya, dibegal, diperkosa 4 orang, dibunuh. Kalau itu terjadi sama saudara, saudara bisa ngerti nggak karena kekecewaannya dia? Amin. Saya bilang, oh Robert, saya bilang, saya sedih dengar itu. Dan ini, saya prihatin, I'm so sorry. Gini. Ya. That's God, dia bilang gitu. Kalau dia maha kuasa, after what I did, setelah apa yang saya perbuat, masakan dia terlalu lemah hanya untuk melindungi anak saya. Saya masih bisa ngerti kalau anak saya sakit. Saya masih bisa ngerti. Tapi ini saya membayangkan bagaimana dia mengalami waktu-waktu itu, saya udah gak kuat. Ini anak satu-satunya Bapak Ibu. Akhirnya dia udah selesai, dia agak calm down, saya cerita mengenai hidup saya. Saya dari pilot, saya tinggalin pekerjaan saya sebagai pilot. Kemudian saya melayani Tuhan sampai saya 2020 saya harus hadapi kenyataan istri saya divonis kanker. Dan kemudian dia meninggal di 2022 begini. Saya cerita, dia diam aja. Dia diam. Intinya saya bilang, Robert, baik atau gak baik tetap Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. If you believe it. Percayalah. Kalau soal mati, saya cerita bagaimana istri saya itu santai sekali ngadepin kematian. Soal mati gak usah dipikirin. Someday kamu bakal mati, saya juga bakal mati. Terus akhirnya saya bilang sama dia, Robert, boleh gak saya doain kamu? Dan dia terima. Alright. Pray is always a good word. Oke, saya doain dia. Saya masih berhubungan di WA sama dia, tetapi nggak tahu, dia sampai hari ini belum menyatakan bahwa dia akan kembali ke Yesus. Doain Bapak Ibu, amin. Ya, yang saya mau kasih tahu, orang kalau sudah kecewa, bahkan dia menolak Tuhan. Amin. Nah pertanyaannya gini, kenapa ya orang itu sampai pada tahap di mana dia kecewa? Ada beberapa hal yang saya catat di dalam Alkitab. Kenapa orang itu bisa kecewa? Yang pertama, kita lihat yuk dalam Matius pasalnya yang ke-16 Bapak Ibu. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23.
Matius pasalnya yang ke-21, pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 23. Hari ini pertetapkan hati kita di dalam Tuhan. Amin saudara? Amin. Ya. Ikuti tetap Dia, jangan ragu di dalam hidup saudara. Yuk kita baca, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai apa? Kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu apa? Dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya apa? Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali. Wajar nggak kalau Petrus nggak mau gurunya menderita? Baik nggak niatnya Petrus? Baik saudara, amin. Salah nggak sih? Nggak salah. Tapi lihat responnya Tuhan Yesus. Ayo ayat yang ke-23. Apa katanya? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus apa? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan. Kenapa orang kecewa? Karena dia tidak mencoba untuk berpikir seperti Tuhan berpikir. Kita ini sering menciptakan Tuhan dalam versi kita. Ya enggak? Oh, menurut saya Tuhan itu harusnya kalau aku minta, ya Dia langsung ngasih. Kalau aku minta mobil kuning, dikasih mobil kuning. Kalau aku minta 100 meter, dikasih 500 meter. Itu baru Tuhan. Jangan ciptain Tuhanmu Bapak Ibu. Pahami Tuhan seperti apa adanya tuh. Terkadang kita boleh nggak sepakat dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Terkadang kita boleh tidak sepakat. Tetapi saya mau kasih tahu, tetaplah itu yang harus terjadi dan itu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan ciptakan Tuhan versi saudara. Banyak kita kecewa, kenapa? Karena Tuhan tidak seperti yang aku mau. Belajar untuk tanya apa yang Tuhan mau. Jangan selalu tanya apa yang aku mau. Makanya kita sering baca Alkitab suka-suka kita. Kita pahami Alkitab itu dengan versi kita. Kebetulan saya di sini ada lengkap satu keluarga bertiga, berempat, 3 anak saya yang dalam pernikahan, 1 anak di luar nikah. 1. Bapak Ibu, kami bisa kecewa nggak? Sangat bisa. Kenapa? Karena orang sepanjang istri saya struggle dengan cancer. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang baik, dia datang ke rumah kami, datang ke rumah sakit. Dia berdoa, shout to the Lord. Dia pakai ayat ini, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh gak? Saya lihat kesembuhan gak? Kami lihat kesembuhan gak? Enggak. Habis didoain, besoknya turun, drop keadaannya. Faktanya berbeda. Apakah firmannya salah? Enggak. Anda yang salah pakai firman itu. Amin saudara. Untung saya ngerti arti firman itu yang sesungguhnya. Saya tahu itu bukan soal yang namanya kesembuhan jasmaniah. Jangan pakai ayat itu. Darah Yesus untuk membebaskan roh saudara. Menyembuhkan roh saudara dan saya. Dan hari ini engkau diangkat dari gelap kepada terang Dia yang ajaib. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Amin saudara. Itu yang Yesus kerjain, itulah yang namanya kesembuhan. Jangan dipahami. Kalau itu jadi magic word, kalau itu jadi mantra, nggak ada pendeta mati Bapak Ibu. Udah sekarat, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh.
Sembuh dia saudara. Hah? Iya. Hidup dalam dunia ini harus berakhir. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Mau berapa tahun pun hidup ini terbatas Bapak Ibu. Amin. Dan bagaimana cara kita kembali? Tuhan yang punya acara, Tuhan yang punya pengertian. Bagaimana kita harus kembali kepada Dia. Setuju Bapak Ibu? Jangan kayak Petrus. Petrus niatnya baik. Petrus nggak salah, tetapi Yesus keras menghardik dia. Enyah kau iblis. Hari ini nggak banyak orang itu suka tanya sama Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Kalau Anda doa saja, kalau kita berdoa saja, sering kita bilang, Tuhan, diam, saya mau ngomong. Ya enggak? Berkati, jaga, pelihara, Tuhan buat berhasil, sukses. Dalam nama Yesus aku klaim janji Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan baru mau ngomong, udah hilang saudara dia. Bukankah kita sering begini? Nanti kayak Petrus nggak ngerti kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Kita kecewa karena Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan tidak seperti Tuhan yang kita bayangkan. Pahami Tuhan seperti apa adanya Tuhan. Baik tidak baik, Dia tetap yang terbaik. Haleluya. Amin, saudara. Amin, amin. Iya. Yang kedua, kenapa ya orang itu bisa kecewa? Mazmur 73 yuk Bapak Ibu. Mazmur 73 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 73 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Mazmur Asaf. Apa katanya? Tulus hatinya bagi mereka yang bersih hatinya. Stop sampai sini, saya mau jelasin. Ini adalah mazmur di mana paradoks. Ayat pertama itu keyakinannya Asaf dan pengetahuan daripada Asaf. Bahwa Asaf itu tahu, Asaf itu mengerti bahwa Tuhan itu baik kepada mereka yang tulus hati dan bersih hati. Amin saudara. Ayat yang kedua paradoksly dia mengatakan sesuatu yang berlawanan. Coba kita lihat, apa katanya? Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku orang yang tahu bahwa Tuhan itu baik bagi mereka tulus hati, bersih hati. Ayat yang kedua dia bilang, sedikit lagi aku murtad. Itu kan aneh nih, berlawanan. Why? Kenapa dia begitu? Ayat yang ketiga menjawab sampai dengan ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh, iya. Tapi bukan berarti yang gemuk fasik ya. Jangan salah nanti. Sampai rumah, mama kamu fasik. Kenapa? Karena tanda orang fasik gemuk. Bapak Ibu, kenapa Asaf kecewa? Karena Asaf membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ini mulut udah gak bisa bersyukur kalau engkau sudah mulai banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sejenak engkau membandingkan dirimu dengan orang lain. Ucapan syukur itu hilang. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Amin. Kalau tiba-tiba Pastor Joel ke depan dan kemudian dia bilang, tolong pengerja, yang di belakang pengerja. Angkat tangan pengerja. Oh, Pak namanya siapa Pak? Hah? Rudi. Rudi, sini. Oh, okay. Enggak, jangan datang. Ini cuma umpamanya. Nih, lagi ada berkat, aku kasih 50 juta. Oh, amin dong. Oh, dia nggak percaya dia. Pak Yoel bisa. Wah, ini kurang iman nih saudara. Amin. Senang? Kalau nggak senang aneh. Ke dokter saraf.
Habis itu yang sebelahnya Mbak siapa? Hah? Mbak Anis. Ya Anis ini. Nih 100 juta. Yang lain, amin. Yang lainnya kasih 100 juta, 100 juta, 100 juta. Rudi, gimana? Apa yang Anda pikirkan kira-kira? Hah? Kok aku 50 juta ya? Hah? Kok yang lain 100 juta? Lihat, Rudi baru saja dapat 50 juta out of nowhere. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat 50 juta. Ucapan syukurnya langsung hilang. Begitu dia mulai bandingkan apa yang dia dapat dan yang temannya dapat. Ngerti maksud saya, saudara? Amin. Jangan pernah niru Rudi. Kenapa? Karena baru ngayal aja udah protes, saudara. Baru ngayal udah kecewa. Bapak Ibu, jangan suka banding-bandingin. Amin. Iya, Tuhan, bukankah Tuhan? Bukankah Tuhan? Bukan. Amin, saudara. Amin. Iya. Kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi itu pasti yang terbaik. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, Bapak keluarga ngerti nggak kenapa ibu yang meninggal? Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Nggak ngerti. Saya nggak punya justifikasi untuk pembenaran itu. Tapi saya cuma percaya Tuhan tetap punya rencana yang terbaik. Amin saudara. That's it. Saya nggak ngerti. Saya mungkin bisa bilang gini, kenapa nggak istri yang lain? Kenapa istri gue gitu? Kenapa bukan istri yang lain? Istri yang lagi selingkuh kek? Sekarang yang istri yang lagi selingkuh aman-aman aja Bapak Ibu. Amin. Atau istri yang lagi dugem. Mati gitu. Kita bisa ngerti, lu dugem terus sih. Ngerti gak maksud saya? Bisa ngerti gitu. Saya gak ngerti. Di dalam ketidakmengertian saya percaya. Baik tidak baik, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Amin. Amin. Makanya saya tetap melayani, kami terus tetap berlanjut. Kami terus tetap melayani, aku, anak-anak saya, semua melayani. Amin, saudara. Kenapa? Saya nggak mau jatuh pada kekecewaan. Karena tidak mengerti, bukan berarti Tuhan tidak baik. Amin, saudara. Walaupun aku nggak mengerti, aku tetap tahu dia tetap yang terbaik buat saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini jangan suka, salam kanan kiri depan belakang. Minimal 4 orang, nggak sampai 4 orang nggak masuk surga. Ojo dibanding-banding ke. Ojo banding-banding ke. Amin saudara. Haleluya. Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 dan 21. Yang ketiga, kenapa orang itu kecewa? Ayub pasalnya yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Yuk kita baca, 2, 3, apa katanya? Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga, kenapa Ayub gak kecewa? Walaupun Ayub gak ngerti, tapi dia gak kecewa. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa memiliki. Dia tahu segalanya datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan juga yang punya hak untuk mengambilnya. Baca yang di depan. Yuk, 2, 3. We are owners of nothing, but we are steward of. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Kita ini gak punya apa-apa. Kalau Anda suka bilang ini punya saya, percaya sama saya engkau akan kecewa. Karena waktu itu Tuhan izinkan itu diambil atau hilang, maka saudara akan kecewa. Menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik. Amin, saudara. Kita ini gak punya apa-apa. Oh saya punya Pak, ruko Pak.
Taunya itu punyamu. Loh sertifikatnya hak milik atas nama saya. Iya, tunggu sampai kita meninggoy. Meninggoy? Masih punya saudara? Masih punya Anda? Balik nama Pak. Anda enggak punya kuasa, itu dibalik nama ke siapa? Setuju Bapak Ibu? Jangan kayak itu, ada ngecek-ngecek tuh. Dia punya toko gede, toko bangunan. Dia udah sekarat. Nafas sudah satu-satu. Keluarganya udah ngumpul. Mami, dia bilang gitu. Udah gak bisa meleng. Mami. Oh iya Pi, Mami ada. Pegang tangan Papi. Udah Papi tenang aja, Papi sembuh ya. Akeo. Akeo ada Pi, lagi pijitin kakinya Papi yang kanan. Aling. Aling ada Pi, lagi yang di kaki kiri Pi, kita bilang gitu. Udah Papi tenang ya, Papi cepat sembuh ya. Begitu dia tahu semua keluarga ngumpul, dia bangun. Lu pada di sini, yang jaga toko hari ini siapa? Aduh Tuhan. Aduh Tuhan, udah mau mati, masih mikir toko, saudara. Lihat kanan kiri, jangan gitu. Kita nggak punya apa? Loh kita ini cuman pengelola. Kita bukan pemilik. Amin saudara. Bilang saya tidak punya apa-apa. Salam kanan kiri, makanya jangan pelit. Orang kalau udah ngerasa memiliki dia pelit. Iya enggak? Iya enggak? Lu iya. Makanya terjadi perbedaan kurs antara gereja dan mall. Coba kalau di mall keluarin 100.000 tuh kayak enteng banget. Ngopi aja ya 50.000, 100.000, bener gak? Bawa tuh 100.000 ke gereja. Keluar dari dompet susah pakai geter. Saudara. Ini bukan urapan nih saudara. Bukan urapan, ini saking pelitnya. Karena udah gak ada lagi. Aduh lupa, tadi tahu gitu mampir Indomaret. Tapi itu nggak ada Bukit Doa, nggak ada itu semua itu di Afrika saudara. Kalau di sini orangnya nggak pelit, beri kemuliaan yang mulia buat. Ada daripada saya dijegat nanti di depan. Bapak Ibu ini ngerti maksud saya? Iya loh, saya ini saya bukan khotbah, saya sharing. Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu, 2 bulan ya, sayang ya, 2 bulan yang lalu saya baru kehilangan mobil. Mobil saya hilang, dipinjam sama mama saya. Lagi dipakai sama mama saya, tiba-tiba mobilnya hilang. Hari itu ada 5 ibadah, itu pas hari Minggu, ada 5 ibadah. Di ibadah kedua, saya dikasih tahu sama anak saya ini yang laki. Ya, ngasih taunya juga nyebelin. Dad, ada ya sesuatu nih Dad, apaan? Tapi nanti aja deh. Kenapa? Takutnya nanti ganggu Dedi kan masih ada pelayanan. Ya kalau ganggu, udah tahu ganggu lu jangan ngomong pakai di spill dikit-dikit. Amin. Ini udah di spill. Baru bilang, ntar aja deh. Kan nyebelin. Udah apaan sih? Enggak gini. Tadi aku ditelepon. Jadi mama saya gak berani telepon saya. Adik saya suruh telepon. Dia kasih tahu anak saya. Dia bilang mobilnya hilang. Gitu. Oh gitu. Ya kapan ya? Itu tadi pagi. Oh iya, ya udah. Ganggu nggak? Enggak. Saya nggak keganggu. Saya 3 kali ibadah berikutnya saya santai aja. Kenapa? Karena itu mobil bukan punya saya. Bukan punya saya. Kalau Tuhan, yang penting kan udah dikunci, ya, udah diamanin. Amin saudara. Kalaupun hilang, berarti Tuhan izinkan itu toh. Kalau Tuhan izinkan itu baik aja kalau buat saya. Kenapa? Seperti Ayub, Tuhan yang memberi. Tuhan juga yang berhak untuk mengambilnya. Amin saudara? Iya, ya udah. Oh iya, saya telepon mama saya. Mama saya begitu saya telepon, dia ini ngangkat langsung nangis. Aku minta maaf. Mam, santai. Mobil kamu enggak, udah dengar mama, aku tuh telepon bukan mau nanyain mobil. Telepon aku nanyain mama, are you okay? Gitu.
Ya, mama nggak apa-apa, iya tapi mobilmu udahlah, udah nggak usah dipikirin. Mam, itu mobil bukan punya saya. Teriak dia saudara. Kamu minjem ya, kata dia bilang gitu. Bukan maksudnya, enggak itu. Oh itu mobil orang, katanya, waduh. Enggak, mam. Enggak, maksudku itu punyanya Tuhan. Mam, gini, yuk kita doain yang nyolong gitu. Supaya jadi berkat. Kasihan dia. Kenapa kasihan? Loh, udah berdosa terus enggak bermanfaat. Amin. Amin. Lo kasihan dong. Amin. Iya. Terus saya cerita sama mama saya, Mam, kemarin mobil itu kan diserahin sama aku. Aku pakai, aku kelola. Iya kan? Kenapa? Karena Tuhan tahu aku butuh. Iya kan? Nah sekarang mobil itu Tuhan pindahin. Tuhan izinkan pindah tangan ke dia. Artinya Tuhan tahu orang itu lebih butuh, Mam. Hah? Ngapain sih pakai dijadiin mil? Wah setengah. Stop, udah. Kita nggak punya apa-apa. Enteng rasanya. Amin, saudara. Kalau kita nggak punya apa-apa, engkau nggak pernah kehilangan apa-apa. Setuju sama saya, saudara? Ayub 10 anaknya mati, dia bangkrut, dia nggak ngerti, tapi dia percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin, saudara? Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, yuk kita baca di dalam Matius, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, yang terakhir. Kenapa ya kok orang itu kecewa? Yang terakhir. Saya kalau khotbah senang yang udah ujung-ujung, saya bilang yang terakhir. Wah, ini biasanya terjadi kebangunan rohani di antara para jemaat. Iya dah, yang tadinya udah gini. Sepanjang saya jelasin, udah bertahan hidup, begitu saya bilang yang terakhir. Ngulet lagi. Khotbahnya bagus ya. Emang lu ngerti? Enggak juga sih. Yuk kita baca yang terakhir. Apa katanya? Apapun juga yang kamu perbuat apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk... Kenapa orang kecewa? Karena banyak orang melakukan sesuatu berharap penghargaan dari manusia. Berharap diakui, diucapkan terima kasih, dihormati, disembah bahkan. Enggak perlu. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan buat manusia. Amin, saudara. Amin. Ibu-ibu angkat tangan. Ibu-ibu angkat tangan. Angkat tangan. Yang tinggi, Bu. Ngaku aja. Yang tinggi. Hah? Iya. Ibu-ibu kalau masak buat siapa? Nah, itu dia. Buat keluarga, buat suami. Makanya ibu-ibu kalau udah masak jangan dikritik. Kritik. Wow, bisa gak karu-karuan. Asin nih, Mam. Kadang-kadang tuh tekanan jiwa loh. Ibu-ibu mesti tahu loh. Itu asin pun enak, Pi. Enak tenan. Enak. Makanya ada orang bilang, kenapa ya? Kok biasanya perempuan itu umurnya lebih panjang? Karena dia nggak punya istri. Pak, Bu, jangan buat suami. Nanti Anda kecewa kalau tidak dihargai, betul? Wah, nih suamiku seneng nih. Ayam goreng ungkep. Aduh, udah dibikinin, Pak. Belanja ke pasar. Ayam kampungnya dipilih yang terbaik. Sampai dicuci, kasih jeruk ini itu. Wah, ngulek. Nggak mau pakai blender. Saya ibu tradisional.
bukan ibu modern. Diulek itu katanya lebih mantep. Udah. Lebih mantep sih enggak, yang jelas lebih capek. Ya, udah dibumbuin, diungkep saudara. Ungkepnya kan kalau ayam ungkep lama tuh. Ya kan, enggak mau ditinggal ditungguin. Sampai bumbu ungkepan bukan hanya ngeresep di ayam, ngeresep di dia juga. Ya, wah udah disiapin, suamiku sebentar lagi pulang nih, udah jam setengah 5. Jam 5 nggak muncul, setengah 6 nggak muncul, jam 6 nggak muncul batang hidungnya. Di WA centrang 1, waduh kemana ini orang? Jangan-jangan, mulai jangan-jangan sama si Tuti, si Ani, si ini, pantas saja tadi berangkat kok wangi banget tuh. Udah itu udah langsung menari-nari saudara. Jam setengah 10 muncul batang hidungnya. Tok. Dari mana? Waduh, si bos ngajak rapat tiba-tiba. Kacau random tuh si bos. Oh gitu, iya lah kok di WA nggak bisa. Habis loh, ini aku lupa bawa charger. Semua terjawab. Oke ya udah tuh. Aku udah bikinan ayam ungkep. Kamu mandi terus dimakan itu apa? Makan ayam gorengnya kesukaan kamu. Aduh, aku udah kenyang. Tadi bos kalian ngajak makan. Woi. Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu gimana? Nggak makan? Aku udah kenyang. Lo tahu nggak tadi pagi terjadi kasus mutilasi? Di dapur, ayam aku potong cincang kecil-kecil. Jangan sampai itu terjadi sama kamu, makan. Wah kalau udah kayak gitu udah. Yang ngomong adalah spesies terkuat di bumi. Namanya mak-mak. Wah udah. Bapak Ibu yang dikasih itu. Jangan suka minta penghargaan dari bosmu bisa mengecewakan Bapak Ibu. Bosmu bisa pilih kasih. Bahkan gembalamu, siapapun bisa pilih kasih. Amin saudara. Bisa enggak adil, tetapi percayalah. Tuhan yang kau sembah, yang kau adalah hambanya, dia akan memimpin kau dengan benar. Amin saudara. So hari ini Bapak Ibu, doa saya tidak satupun yang kecewa, tidak ada satupun yang ragu, semua percaya sungguh kepada Kristus dan serius mengiring Kristus. Tuhan memberkati kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Pemusik boleh ke depan.